Salam profit untuk semua trader base. Sebelumnya kemarin siapa yang ikut video analisa mingguan dan mendapatkan entry di pair USD Kanada dan pair New Zealand USD? Dua pair ini pergerakannya sangat cantik karena harga bergerak sampai ke level Fibo 261, hampir nggak ada drama. Oke, di video kali ini saya akan bagikan tips trading base yang sangat menarik. Jadi jangan di skip videonya karena saya yakin ini akan berhubungan langsung dengan teman-teman yang menggunakan teknik base, dan saya yakin juga teman-teman sering ketemu dengan situasi market seperti ini. Sebenarnya sudah sering saya bagikan di banyak video saya, cuma biasanya saya selipkan tipsnya di sela-sela penjelasan entry saya. Buat yang suka skip videonya biasanya akan terlewat, tapi di video kali ini saya coba detailkan lagi penjelasannya agar bisa menjadi catatan dan semoga bermanfaat buat trading teman-teman ke depannya. Oke, langsung saja kali ini saya akan trading di pair GBP USD. Jika lihat di sini market sudah membuat setup sell CB1 break di time frame 1. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang breaknya. Setup sell CB1 ini terbentuk karena respon market terhadap base sell di time frame 4. Ini base sell-nya di time frame 4. Lalu gunakan garis Fibonacci. Seperti biasa level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam tren atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Saya akan langsung entry sell di sini. Lalu pasang stop loss di level Fibo 0 dan pasang take profit di level Fibo 261. Dua konsep take profit yang jadi patokan saya, dan ini juga merupakan tips. Kalau entry di level Fibo 100 maka take profit ideal di level Fibo 261, dan kalau entry di level Fibo 50 maka take profit ideal boleh di level Fibo 161. Pengambilan keputusan ini dibuat agar rasio risk dan rewardnya tetap baik, kecuali mengharuskan kita untuk close posisi atau take profit lebih awal. Misal terdapat setup pembalikan di level Fibo 161 dan kita entry di level Fibo 100. Secara risk dan reward jadi kurang baik, tapi terpaksa keputusan diambil untuk meminimalisir kerugian. Lalu ada pertanyaan, bolehkah jika take profit di level Fibo 423 yang merupakan take profit maksimal? Jawabannya boleh aja karena stop loss dan take profit ini adalah subjektif. Jadi dikembalikan lagi ke kenyamanan tradernya masing-masing. Cuma sepengalaman saya, untuk time frame 1 jarang sekali market bergerak sampai ke level Fibo 423. Kalaupun ada, biasanya akan ada drama terlebih dahulu di level Fibo 261. Atau dalam keadaan tren besar, biasanya harga bisa sampai ke level Fibo 423 tanpa drama. Dan sepengalaman saya juga, market lebih sering sampai ke level Fibo 423 jika kita entry di time frame M15. Saya harap ini bisa menjadi catatan untuk teman-teman agar tidak ragu lagi untuk menggunakan risiko dengan bijak setelah mengetahui kebiasaan marketnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jika kita ulas pergerakan pair GBP USD ini, sebelumnya market di sini merespon best buy ini dengan membuat setup buy dominan break dan harga naik sampai ke level Fibo 161. Artinya setup ini valid. Karena setup dikatakan valid, minimal bergerak sampai ke level Fibo 161, dan di sini tepat di level Fibo 161 ini terdapat base di time frame 4. Lalu market merespon lagi base sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 break. Dengan teknik ini jadi sangat jelas bagaimana kita membaca market karena semua pergerakan harga dapat terbaca oleh mata kita. Percaya atau tidak, pergerakan seperti ini terus terjadi berulang-ulang. Bahkan teman-teman bisa bosan menghadapi pergerakan harga yang sama dengan pola yang sama. Saking bosannya, biasanya dengan sendirinya kita akan hafal pergerakan market dan respon market terhadap teknik yang kita gunakan. Yang efeknya kita bisa membuat kemungkinan-kemungkinan serta solusi terbaik untuk mengantisipasi setiap pergerakan market. Karena itu kunci dari teknik ini adalah mampu menghafal kebiasaan dan respon marketnya, dan mampu mengambil tindakan terbaik apa yang kita lakukan untuk melindungi modal kita. Poinnya selalu modal yang dilindungi bukan profit, karena jika kita mampu melindungi modal dengan baik, maka secara otomatis akumulasi akan profit. Saya nggak pernah bosan untuk selalu mengingatkan untuk melindungi modal. Salah satu caranya dengan menghitung risiko di awal dan menggeser stop loss saat harga sudah berada di level Fibo 161.
Oke, di sini setup sudah lengkap, kita tinggal tunggu respon market terhadap setup sell Shiba break tersebut. Jika market merespon maka harga akan turun minimal ke level Fibo 161 atau ke target take profit di level Fibo 261. Di video lama biasanya saya selalu bilang jika profit syukuri, jika loss ikhlaskan, karena masih ada hari esok untuk recovery lagi. Untuk ikhlas dalam loss ini yang sulit diterima oleh trader, karena itu selalu gunakan risiko yang sekiranya loss, efeknya tidak terlalu besar atau mengganggu modal kita. Yang perlu diingat yang kita cari adalah profit secara akumulasi, bukan profit besar hari ini lalu besok MC lagi. Jadi pelan-pelan aja nikmati hasilnya, karena setelah paham konsep dari sistem trading yang kita gunakan, maka berapapun modalnya akan diperlakukan sama. Karena itu disiplin aja dulu dengan money manajemennya, nanti sebulan bisa lihat hasil akumulasinya, jika baik tinggal tambahkan lagi modalnya. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini market merespon setup sell Shiba break dan harga turun ke level Fibo 161. Seperti biasa, antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup, saya akan pindahkan stop loss ke level Fibo 50. Kita akan lihat apakah harga melanjutkan penurunannya atau naik kembali menyentuh stop loss. Bagaimana jika hasilnya stop loss? Maka saya akan ikhlas karena risiko yang saya gunakan tidak berpengaruh besar ke modal jika saya loss. Pergerakan harga berikutnya di sini market membuat drama, ada penolakan dari buyer. Kita tahu level Fibo 161 ini juga berdekatan dengan base buy H4. Jadi perlu waspada jika kita trading di base yang berlawanan dan berdekatan, karena kita tidak tahu di base yang mana yang akan direspon oleh market. Jika melihat pola candlenya, potensinya jika candle bear ini di-break oleh harga atau oleh candle bull, maka terbentuk setup pembalikan, yaitu setup buy dominant break. Ini jawaban buat teman-teman yang masih nanya apa setup pembalikan. Jadi setup pembalikan adalah setup perlawanan dari kita entry yang terbentuk di level Fibo 161 atau lebih. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini harga membuat setup pembalikan, yaitu setup buy dominant break. Jadi saya putuskan close posisi apapun hasilnya. Keputusan ini sesuai dengan konsep teknik yang saya gunakan. Misal setelah close posisi harga kembali lagi ke target take profit di level Fibo 261, maka itu nggak jadi masalah karena kita wajib selalu ingat yang kita lindungi pertama dan utama adalah modal kita terlebih dahulu. Kenapa kita wajib close posisi jika terbentuk setup pembalikan? Karena ini mengacu pada konsep jika setiap setup berpotensi valid. Di video ini ada banyak tips yang saya bagikan secara detail. Kalau masih bingung, teman-teman bisa putar video ini lagi agar konsep basic dari teknik base ini bisa mudah untuk dipahami. Masih ada beberapa tips lagi berikutnya. Apakah di sini kita boleh entry lagi? Karena setup buy dominant break ini terbentuk di base buy, jadi secara konsep bisa digunakan. Jawabannya boleh aja jika teman-teman masih memiliki emosi yang baik. Saya sendiri nggak pernah entry di pair yang sama setelah loss, dan setelah loss saya membutuhkan waktu buat nenangin diri. Jadi biasanya tutup chat, buat kopi, ambil nafas, rileksin pikiran. Karena analisa setelah loss biasanya tidak terlalu baik. Karena itu saya nggak berbakat untuk jadi scalper karena memerlukan kecepatan untuk mengambil keputusan bahkan setelah loss. Tips berikutnya, di hari ini ada dua setup yang terbentuk dengan sangat cantik, yaitu pair New Zealand USD dan USD Kanada. Jika dilihat di sini, pair USD Kanada merespon base sell dengan sangat cantik dengan membuat setup sell dominant break dan harga turun sampai ke level Fibo 423. Dan pair New Zealand USD juga sama, respon base buy dengan membuat setup buy dominant break dan harga naik sampai ke level Fibo 261 tanpa drama juga. Tapi saya nggak ambil peluang dua pair ini, tapi malah ambil di pair GBP USD yang hasilnya loss. Saya yakin teman-teman di sini sering ngalamin ketika terdapat banyak pair yang membuat setup tapi bingung pair mana yang akan menghasilkan profit. Karena jika masuk ke semua pair risikonya akan besar, atau opsi kedua, misal entry di semua pair tapi dengan memecah risiko menjadi sangat kecil, tapi hasilnya mungkin tidak akan maksimal. Karena itu yang pertama perlunya untuk mengurangi jumlah pair yang ditradingkan. Seperti yang saya lakukan, saya lebih banyak trading di pair mayor, jadi saya selalu abaikan pair lain. Atau misal jika di pair mayor masih banyak juga terbentuk setup, biasanya yang saya lihat posisi base-nya atau setup yang terbentuk. Seperti setup full margin, karena win rate-nya lebih tinggi dari setup biasa, maka saya lebih memilih setup full margin dari setup biasa. Atau lebih ke subjektif,
Misal kecenderungan lebih suka pair tertentu, misal saya lebih suka pair GBP USD daripada gold. Kalau terbentuk dua setup di waktu yang sama, maka saya lebih memilih pair GBP USD daripada gold. Atau kembali ke tipe tradernya, misal tipe trader follow the trend, maka kalau ada dua setup terbentuk, lebih memilih setup yang terbentuk searah dengan trend daripada yang terbentuk yang base-nya atau yang setupnya counter trend. Walaupun sebenarnya konsep teknik base tidak mengacu pada trend tapi mengacu pada base. Bisa dilihat di sini untuk pair USD Kanada dan New Zealand USD, kedua setup ini terbentuk counter trend. Oke, yang terakhir yang tidak bisa kita lupakan adalah faktor rezeki. Kalau udah rezekinya pasti akan sampai bagaimanapun caranya. Ini konsep pedagang juga. Teman-teman juga sering ngalamin, misal beberapa pips lagi untuk harga take profit tapi harga malah balik arah, atau udah ketinggalan harga terus kita gunakan pending order dan harga koreksi cuma ambil order kita aja dan langsung melanjutkan take profit. Itu juga merupakan faktor rezeki. Ada banyak tips untuk hari ini dan kedepannya saya masih akan selalu membagikan tips-tips mengenai teknik base ini. Karena itu jangan skip videonya karena biasanya tips saya berikan di sela-sela penjelasan entry. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.